anugerah Allah Subhanahu wa taala yang besar kepada kita. Maka bulan-bulan berganti bulan ini untuk kita introspeksi diri. Tahun yang lalu bagaimana kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ini. Tahun sekarang bagaimana kita akan melaksanakan ibadah lagi. Ramadan Allah berikan kepada kita setiap tahun supaya kita tambah lagi memikirkan kehidupan yang selama-lamanya, itu akhirat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Sya'ban adalah bulan yang barokah. Maka Nabi SAW bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amal-amal. Karenanya aku menghendaki ketika diangkatnya amal itu dalam keadaan berpuasa. Maka bulan Sya'ban ini dulu Nabi itu puasa. Rajab ada keutamaan sendiri untuk berpuasa. Sya'ban ada lagi keutamaannya. Walaupun sebagian ulama dalam mazhab kita untuk berpuasa kalau mau sebulan penuh itu kurang bagus. 15 hari boleh. Apa hikmahnya? Hikmahnya supaya Ramadan terasa lapar, Ramadan terasa dalam berpuasa. Tentunya kalau mau puasa 1 bulan penuh dari awal sampai akhir ya boleh-boleh saja. Maka mengingat keistimewaan bulan Sya'ban, kebanyakan kaum muslimin ini memanfaatkan untuk memperbaiki ibadahnya. Kita dalam 1 tahun bekerja, Masya Allah, untuk menafkahi anak istri kita, keluarga kita. Maka dalam bulan Sya'ban sebagian kaum muslimin ya, Masya Allah, di persiapan untuk Ramadan supaya tidak terlalu sibuk dalam bekerja. Karena kalau bekerja takutnya khawatirnya mengganggu dalam berpuasanya. Kalau mengganggu dalam berpuasanya pasti khawatirnya tidak berpuasa. Maka amalan-amalan dalam Sya'ban ini penting. Baca Quran kita, puasa kita, kemudian silaturahmi kita, ini penting dalam menjalankan ibadah dalam bulan Sya'ban. Karena apa? Dikatakan, kata Nabi tadi, diangkatnya amal. Diangkatnya amal. Kadang ada nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban ini dalam kitab diterangkan bahwa amal manusia itu dimusyawarahkan, dilaporkan. Jadi amalan dalam 1 tahun itu disowankan kepada Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam malam nisfu Sya'ban. Maka di situ hari yang sangat penting bagi orang yang mengerti. Para ulama mengatakan bahwa barang siapa yang kalau nisfu Sya'ban ini baca Yasin 3 kali, Allah berikan umur yang barokah pada malam itu dalam 1 tahun. Maka banyak keberkahan yang Allah berikan pada manusia ketika malam nisfu Sya'ban. Sebagaimana Nabi SAW berpuasa Senin Kamis, maka ketika ditanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau puasa Senin dan Kamis? Maka Nabi bersabda kurang lebihnya, Senin hari kelahiranku dan Kamis hari diangkatnya amalku.
di Kamis itu kenapa disunahkan puasa juga? Karena untuk supaya kita ketika dilaporkan amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dalam keadaan baik. Maka pada bulan Sya'ban ini penting kita kuatkan lagi amal kita. Maka nisfu Sya'ban, yaitu malam 15 Sya'ban dalam bulan Hijriyah, itu kita buat amal dan ibadah waktu itu. Karena pergantian sistem, kalau dibilang dalam Hijriyah, pergantian sistem, pergantian nasib seseorang, nasib manusia, nasib kita kalau pengen baik dalam 1 tahun, maka nisfu Sya'ban kita doa kepada Allah SWT, rizki kita, umur kita, dan lain-lain. Ini tahu lama seperti itu. Maka Al-Imam Al-Ghazali yang ngarang kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam, beliau menjelaskan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Maka dalam kitab Ihya diterangkan nisfu Sya'ban itu malam yang penuh pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaatnya, pertolongannya ketika malam itu, malam 15 Sya'ban nanti. Allah Subhanahu wa taala memberi syafaat dan pertolongannya kepada hambanya, yang tentu waktu itu hamba yang meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan, Allah berikan pertolongan. Nah, maka penting kita hidupkan amal nisfu Sya'ban dengan kebaikan-kebaikan. Pada malam 14 Allah Subhanahu wa taala memberikan seluruh syafaatnya. Dengan demikian malam yang ke-15 kaum muslimin dapat mempunyai amal kebaikan yang sangat banyak selaku penutup catatan amalnya dalam 1 tahun. Beliau katakan bahwa dalam 1 tahun ditutup bukunya. Ini dalam 1 tahun fulan bin fulan mengerjakan sholat istiqomah dalam berjamaah, masya Allah, ditulis dan disowankan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang dicatat oleh malaikat yang ada di pundak kita ini, Raqib dan Atid, ditutup bukunya pada malam nisfu Sya'ban itu, diganti dengan buku yang baru. Maka malam nisfu Sya'ban, kata Imam Al-Ghazali, beliau anggap sebagai malam yang istimewa bagi para ulama. Bahkan beliau cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan malam nisfu Sya'ban merupakan malam yang paling mulia setelah malam Lailatul Qadar. Umat Islam semua tahu bahwa malam Lailatul Qadar malam yang penuh berkah, yaitu terjadi nanti ketika Ramadan. Sebagian ulama mengatakan pada malam-malam ganjil, sebagian mengatakan malam genap. Tapi kebanyakan para ulama yang masyhur yaitu dalam malam-malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Maka hadirin ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam yang begitu mulia Lailatul Qadar yang disamakan dengan 1000 bulan ini, setelah malam Lailatul Qadar ada malam yang penuh berkah, kata Al-Imam Al-Ghazali, yaitu malam 15 Sya'ban nanti. Maka diingat Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai waktu-waktu yang seperti ini kita lewat begitu saja. Kita lewat
dengan tidak amal atau doa kepada Allah supaya Allah berikan nasib kepada kita yang baik. Maka banyak bagi kita supaya memanfaatkan malam ini. Apa saja yang dianjurkan pada malam ini? Boleh kita memperbanyak ibadah kita, zikir kita ditambah, baca Quran kita buat khataman juga nggak apa-apa. Pokoknya amal-amal yang mengandung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kita buat pada waktu malam nisfu Sya'ban nanti. Maka dalam kesempatan ini kita saling mengingatkan tentang malam yang penting kita buat pada bulan Sya'ban nanti. Puasa ataupun amal ibadah ini yang terpenting. Kemudian untuk persiapan Ramadan, para ulama mengatakan bahwa persiapannya ya di bulan Sya'ban ini. Di bulan Sya'ban inilah yang dibuat tambah cari rezekinya boleh, ditambah keutamaannya supaya dalam Ramadan kita semangat lagi. Mungkin Ramadan yang dulu mungkin ada bolongnya, maka targetnya tahun ini kita tidak ada yang terlewatkan. Maka dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Rajab adalah bulan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ini Rajab sudah berapa hari lagi? 2 hari atau 3 hari lagi sudah berganti Sya'ban. Maka Rajab bulan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam bulan Rajab ini yang ditekankan yaitu istighfar. Kita banyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada bulan, ada waktu, kesempatan kita buat beberapa hari ini perbanyak sholawat istighfar kita. Perbanyak minta ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Sya'ban adalah bulanku kata Nabi. Dan Ramadan adalah bulan untuk umatku. Barang siapa yang memperbanyak amal baik di bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan di bulan Sya'ban dan memberikan kemuliaan di bulan Ramadan. Maka bulan Rajab kalau kita perbanyak amal, perbanyak sedekah, perbanyak silaturahmi, maka insya Allah bulan Sya'ban nanti Allah berikan kekuatan kita untuk amal. Nanti lagi Ramadan Allah berikan kekuatan lagi dan lagi untuk beramal. Kemudian Sya'ban juga dalam kitab diterangkan bulan Sya'ban nanti bulan pembersih. Membersihkan apa? Membersihkan hati kita dari dosa-dosa. Karena dalam satu kitab diterangkan bahwa setiap amal manusia ini mempengaruhi hati kita. Hati manusia ini aslinya bersih, tapi ketika dia bermaksiat, lalai, nauzubillah, dalam hati kita ada iri, dengki, syirik, nauzubillah, atau dalam kehidupan kita ada kemaksiatan sekecil apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada titik hitam langsung nempel di hati kita. Kalau titik hitam itu dibiarkan, tidak ditaubati, maka titik hitam itu kalau diulang lagi akan bertambah. Kemaksiatan yang dilakukan tanpa ada taubat kepada Allah Subhanahu wa taala akan menjadi bencana musibah bagi kita di dunia dan akhirat kalau tidak Allah ampuni. Maka
dalam kitab Al-Ihya diterangkan pembersih. Bulan ini pembersih untuk jiwa kita, untuk hati kita. Maka Masya Allah, apalagi menjelang pemilu ini ya, Pilpres ini, hati kita nih banyak mungkin suudzon kepada saudara kita, ataupun saling dengki, saling iri, atau saling Masya Allah menuduh, ataupun segala macam cara. Maka penting bagi kita nanti Sya'ban ini pembersih dari dosa-dosa kita yang mungkin tidak nampak. Kalau kayak mencuri, membunuh, nauzubillah, dosa-dosa besar kan nampak. Tapi dosa hati yang tidak nampak ini yang kita khawatirkan. Dosa untuk lihat tetangga kita, lihat orang lain dengan niat yang buruk, ini termasuk dosa. Maka dianjurkan bagi umat Islam untuk membersihkan dosa-dosanya ketika bulan Sya'ban nanti. Rasulullah SAW bersabda, hadis riwayat Abu Hurairah, apabila bulan Sya'ban telah masuk, maka bersihkanlah diri kamu dan persiapkanlah dirimu untuk berpuasa pada bulan Ramadan. Kemudian juga bulan Sya'ban adalah penuh doa yang penuh dengan istighfar. Umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak doa dan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bulan Sya'ban adalah bulan yang orang-orang lalai dalam hal doa dan ibadah. Oleh karena itu, perbanyaklah doa dan istighfar pada bulan ini. Di riwayat Ahmad, memperbanyak doa dan memperbanyak istighfar ini adalah amalan yang telah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan kepada Sayyidah Aisyah, istri beliau. Kemudian dalam bulan yang mulia ini, umat Islam dianjurkan untuk bersedekah juga, karena sedekah jelas untuk menolak bala. Tudfi'u ghadaba rabbi, dalam satu hadis, sedekah ini menolak bencana-bencana yang akan datang. Nauzubillah, bencana-bencana apa di depan kita ini kita tidak tahu, takdir apa kita tidak tahu. Maka dalam silaturahmi, dalam kita bermasyarakat, atau dalam hal apa saja yang berhubungan dengan manusia yang lain, kita harus khawatir hak-hak saudara kita ada yang belum kita tunaikan, sedangkan kita tidak terasa. Maka ini akhlak seorang muslim kepada muslim yang lain adalah lihat keadaannya. Maka penting dalam silaturahmi kita ada sedekah, hadiah, maka ini menambah cita rasa dalam hidup ini. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis dijelaskan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mengutip sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila masuk Sya'ban maka perbanyaklah amal soleh, karena amal soleh di bulan ini akan diserahkan kepada Allah pada malam 15 Sya'ban nanti. Maka bab kita ngaji pagi ini kita ulang-ulang lagi tentang
pentingnya bulan Sya'ban. Ya. Pentingnya bulan Sya'ban yang banyak hadis-hadis menerangkan tambahkan amal dalam bulan ini. Dalam hadis yang lain disebutkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hambanya di malam nisfu Sya'ban dan memperbaiki ampunannya pada semua hambanya kecuali orang yang mempunyai permusuhan atau kebencian dalam hatinya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan ampunannya, Allah menurunkan anugerahnya kepada manusia pada bulan Sya'ban ini. Tentunya ampunan Allah itu adalah ganjaran atau pahala yang sangat besar. Kita ini manusia yang banyak salah. Kalau kesalahan kita tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan celaka. Tapi kalau manusia ini berbuat salah ini kemudian diampuni Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung. Setiap hari kita bisa dapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari kita bisa istighfar kepada Allah. Allah astagfirullah, astagfirullah. Bisa. Semoga istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Tapi siapa yang menjamin istighfar kita diterima Allah Subhanahu wa taala? Maka penting dalam hadis tadi disebutkan riwayat Sayyidina Abdullah bin Amr tadi, Allah Subhanahu wa taala menurunkan ampunannya dan anugerahnya kepada semua hambanya, tentunya yang beriman. Yang tidak beriman ya dia nggak merasa hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dia merasa hidup sendiri. Tentunya manusia yang punya iman kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala memberi keutamaan atau fadilahnya, yaitu ampunan yang besar, kecuali ada kecualinya, kecuali kepada manusia yang penuh dalam hatinya kebencian dan permusuhan kepada saudaranya. Maka dalam hidup ini kita Allah berikan masalah mungkin dari ekonomi kita, ada yang Allah berikan masalah lewat anak kita, keluarga kita. Tentunya ada juga masalah yang datangnya dari orang-orang yang mungkin kita cintai, atau orang-orang yang kita dekat dengan rumah kita, dekat dalam kehidupan kita. Mungkin kita tidak senang dengan akhlaknya, tapi tiap hari kita lihat yang ada hanya kebencian aja. Nauzubillah. Yang ada dalam hati kita kalau lihat orang ini, masya Allah, hati saya nggak suka, terus seperti itu, maka khawatir kita masuk dalam hadis tersebut, yaitu hadis tadi, jangan-jangan nauzubillah ampunan Allah belum datang kepada kita. Maka dalam menjaga hati kepada saudara muslim kita, itulah yang terpenting. Rasa suudzon, rasa atau bangga diri atau kesombongan, kita belajar menghilangkan dari kehidupan kita, supaya ampunan Allah, anugerah Allah itu datang dikit-dikit kepada kita. Maka dalam hadis dijelaskan kebencian ini seperti api.
api bagi amal kita. Kalau amal kita banyak tapi apinya juga besar, maka khawatir amalnya habis. Maka kita dalam mandang manusia, pandanglah dengan rasa kasih sayang. Belajar kita mandang makhluk Allah Subhanahu wa taala dengan pandangan rahmat, pandangan kasih sayang. Barang siapa yang mandang saudaranya dengan kasih sayang, maka Allah Subhanahu wa taala mandang dia dengan kasih sayang juga. Maka dalam bulan yang penuh berkah ini, yang di dalamnya ada bulan atau hari, dalam bulan Syaban ada hari yang istimewa, kita jangan lewatkan dalam keadaan yang sia-sia. Dalam sebuah hadis disebutkan dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmat pada malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban, dan dia memaafkan semua makhluknya kecuali orang yang